Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal baitil mubarak, fi hadzal majlisil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusran wa likulli hammin farajan wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, mendudukkan kita di rumah, di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah istiqamahkan kita berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dan harapan kita semua nanti di hari kiamat kita bisa mendapat syafaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para hujat, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Henry dan Ibu Haji Zainun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga panitia perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan pian seberataan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Banjar aja ya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kumpul pada hari ini, pada siang menjelang sore ini turun hujan ya, Masya Allah. Ini turun hujan ini Bu, ada hadis Nabi Muhammad, ad-du'a indal Nabi Muhammad, ad-du'a indal matar la turad. Doa ketika turunnya hujan itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mudah-mudahan dengan berkah turun hujan, dengan banyaknya titisan hujan yang turun, mudah-mudahan banyaknya juga pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan banyaknya titisan hujan yang turun, dosa-dosa kita juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita di sini di rumah yang penuh dengan barokah ini tidak ada lain tujuannya untuk kita menunjukkan atau membuktikan akan bersyukurnya kita kepada Allah kalau kita telah dijadikan oleh Allah selaku umat Nabi Muhammad, umat yang sangat mulia, umat yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang melebihi daripada umat-umat yang lainnya. Bahkan surga Allah itu Pak Bu, paling banyak penghuninya umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk ya, termasuk umat Nabi yang pertama-tama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masuk surganya sering ulun sampaikan dengan tanpa dihisab dan dengan tanpa diazab. Bujur kada? Bujur. Kalau masuk surganya diazab dulu, nah kada maulah. Masuk neraka dulu 1 minggu masuk neraka, baru masuk surga. Kada mau. Karena 1 hari di sana itu seperti 1000 tahun di sini. Berarti kalau 7 hari berapa tahun? 7.000 tahun. Orang kalau hidup di dunia 100 tahun aja kira-kira mana? Ya. Oh yoh gitu enggak. Ini 1000 tahun, 70 tahun. Yang jelas mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah dengan tanpa dihisab, dengan tanpa diazab oleh Allah, berkah kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita ini umat Nabi, Bu, Pak, yang sangat mulia, sebab nama kita digandengkan dengan nama Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Nah, ini. Karena dinisbahkan nama kita dengan nama Nabi Muhammad. Semua yang dinisbahkan dengan Nabi Muhammad itu mulia. Apapun yang dinisbahkan dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Umat Nabi Muhammad, zuriyahnya Nabi Muhammad, terompahnya Nabi Muhammad, darahnya Nabi Muhammad, rambutnya Nabi Muhammad, semua yang digandengkan dengan Nabi Muhammad itu mulia. Itu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mulia juga orang yang memuliakan apa yang dinisbahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sering Bapak Ibu-ibu dengar satu cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Ya. Abahnya kita, abahnya manusia, pertama kali manusia di dunia Nabi Adam alaihissalam. Abul jasad, abahnya jasad Nabi Adam alaihissalam. Kalau abur ruh, abahnya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di alam arwah itu yang pertama kali diciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul bashar abuna Adam alaihissalam ketika melakukan satu perbuatan salah lah dikatakan, walaupun kita yakin, Bu, Pak, kita yakin yang namanya Nabi itu kada pernah, dan Allah larang Nabi Adam dan Ummuna Hawa untuk makan buah khuldi. Ya biasa dirayu oleh syaitan, makanlah buah khuldi tadi. Diturunkanlah Adam ke dunia. Tapi ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau Adam alaihissalam kada diturunkan di dunia, kita kada ada. Bujur kada? Bujur. Kita dari mana kalau Adam kada diturunkan dari surga ke dunia? Makanya hikmahnya Adam diturunkan oleh Allah ke dunia, biar di dunia ini ada manusia, dan juga itu untuk Allah nanti ciptakan Nabi Muhammad SAW. Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan mohon ampun pada Allah. Adam katakan, ya Rabb, dengan berkah nama Muhammad dosa saya, kata Adam alaihissalam. Allah bertanya, ya Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad? Belum saya ciptakan. Apa kata Adam? Ketika kamu ciptakan saya, ya Rabb, saya angkat, rafa'tu ra'si ilal arsy. Aku angkat kepala saya ke arsy, dan saya melihat di tiang arsy tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya berkeyakinan, wahai Allah, tidaklah kau gandengkan namamu dengan nama makhlukmu, terkecuali makhlukmu ini adalah makhluk yang paling kamu muliakan, wahai Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata Allah. Laulahu ya Adam, laulahu ma khalaqtuk. Kalau bukan sebab aku Allah mau ciptakan Muhammad, maka aku Allah tidak akan ciptakan kamu, wahai Adam alaihissalam. Dan kata Allah, wahai Adam alaihissalam, kalau seandainya kamu meminta ampun kepada dengan berkah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk saya Allah ampunkan dosa kamu, wahai Adam, sungguh aku Allah akan ampunkan dosa kamu, wahai Adam, dan dosa semua manusia yang ada di alam dunia ini. Itu baru namanya Nabi Muhammad saja, belum dirinya Nabi Muhammad. Berkah nama Nabi Muhammad, diampunkanlah dosa Adam alaihissalam. Mulia kada Nabi kita? Beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita harus mulia Nabi. Bangga kita punya Nabi Muhammad, Nabi yang sangat sayang sama umatnya, Nabi yang sangat perhatian sama umatnya. Pernah suatu hari, ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad, mudah yang paling cantik. Bahkan Sayyidah Aisyah ini, Bu, ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah meninggal dunia, itu datang Jibril alaihissalam menjumpai Nabi Muhammad dengan membawa kertas dari surganya Allah, dengan membawa lukisan lah, bisa dikatakan gambar. Dikatakan oleh Jibril, ya Muhammad, ini lukisan, ini gambar dari Allah, supaya engkau kawinin ini orang yang rupanya serupa dengan ini gambar.
Allah sudah kawinkan engkau wahai Muhammad, nikahkan engkau wahai Muhammad di sorga, tidak di sorga, dan engkau nikahi ini perempuan yang rupanya mirip dengan ini hamba. Akhirnya Nabi Muhammad manggil seorang perempuan yang biasa kalau ada perempuan yang nyariin jodoh itu apa namanya? Ya kalau bahasa mak comblang lah gitu lah. Tahu kan mak comblang? Yang cari-cariin perempuan untuk dijadikan jodoh-jodohkan itu enggak. Dipanggil perempuan, ditunjukin surah gambar yang terlukis di kertas, yang itu kertas dilukis dari surganya Allah. Lihat, tahukah tak kamu ini siapa, gambar siapa ini perempuan? Ketika itu perempuan yang biasa jodoh-jodohin orang tadi, zaman Nabi itu lihat, oh ini bintunya Abu Bakar Siddiq. Gitulah. Tahukah tak mak comblang? Yang cari-cariin perempuan untuk dijadikan jodoh-jodohkan itu enggak. Dipanggil perempuan, ditunjukin surah gambar yang terlukis di kertas, yang itu kertas dilukis dari surganya Allah. Lihat, tahukah tak kamu ini siapa, gambar siapa ini perempuan? Ketika itu perempuan yang biasa jodoh-jodohin orang tadi, zaman Nabi itu lihat, oh ini bintunya Abu Bakar Siddiq, ini putrinya Abu Bakar Siddiq, namanya Aisyah. Panggil Abu Bakar Siddiq, kasih tahu Allah sudah kawinkan saya Allah sudah nikahkan saya dengan ini perempuan di surga, dan Allah perintahkan saya untuk nikahi ini perempuan di dunia. Pertama Sayyidah Aisyah tidak mau ya, nggak mau, tapi lama-lama Sayyidah Aisyah mau dinikahin oleh Nabi Muhammad. Ini satu kemuliaan. Ini Sayyidah Aisyah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Suatu hari, suatu waktu, ini Nabi Muhammad, sayangnya Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah, ketika di suatu hari aku lihat suamiku Nabi Muhammad lagi dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang. Kata Sayyidah Aisyah, ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ud'uli ilallah. Wahai Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah minta doa sama Muhammad, doakan saya ya Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah ngomong ke Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, Allahumma ghfir li Aisyah, Allahumma ghfir li dhanbi, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma harrat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa Sayyidah Aisyah, ampunkan dosa Aisyah. Hadza doa, apakah ini doa menyenangkan? Apakah kamu senang dengan ini doa wahai Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana saya kada senang dengan ini doa? Yang doakan engkau wahai Rasulullah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa Aisyah yang terdahulu, yang akan datang, yang tersembunyi, dan yang terang-terangan wahai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kalau doa pasti mustajab. Kayaknya ada amalan, kalau pian mau doa ini ada amalan. Ini kalau tidak salah ulun juga dapat dari Al Habib Umar bin Habib. Ya Allah, ya Mujib, tawassalna bil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqdi hajati gharib. Ya Allah, ya Mujib, wahai Allah zat yang maha mujib, menjawab, mengabulkan dengan berkah Nabi Muhammad SAW, kau kabulkan, kau penuhi hajat-hajat aku ya Allah dengan waktu yang dekat. Ya Allah, ya Mujib, tawassalna bil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqdi hajati gharib. Yang punya hajat insya Allah diamalkan. Ya. Tapi sebelumnya ada amalannya. Ini ulun kasih amalan. Dari Habib Umar Habib. Ya, apa amalannya? Baca Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri. Tapi itu aja. Ni'atu marra 100 kali. Habis itu baru baca doa tadi. Ya Allah, ya Mujib, tawassalna bil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqdi hajati gharib.
amalkan, insya Allah disegerakan pian-pian punya hajat dia, hajat dunia, hajat akhirat disegerakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ini Sayyidah Aisyah senang. Siapa tidak senang ya? Doa dari Nabi Muhammad. Pian aja kalau doa dari guru, seandainya pian ketemu sama guru sekumpul, ketemu sama guru sekumpul berdoakan pian seandainya, gimana kira-kira? Senang gak ada? Ya Allah, ampunkan ini dosa perempuan yang lalu, yang akan datang, yang tersirat, yang terang-terangan. Senang gak ada? Ini Nabi Muhammad. Tidak ada hijab. Doa Nabi Muhammad tidak ada hijab, langsung kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat senang, kata Sayyidah Aisyah, dengan ini doa. Wahai Rasulullah, apa kata Muhammad? Ketahuilah wahai Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, sungguh ini doaku untuk umatku yang aku baca setiap aku selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Ini doa Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad. Ya Allah, doa Nabi Muhammad untuk umat ini. Ampunkan dosa-dosa umatku yang terdahulu, yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Ya Allah, sudahlah. Ini doanya Nabi Muhammad untuk umatnya Nabi Muhammad yang dibacakan oleh Nabi Muhammad selepas beliau mengerjakan sholat 5 waktu. Ya Allah. Sayang tidak Nabi Muhammad dengan kita? Sayang. Ada hadis Nabi Muhammad makna hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupnya aku baik untuk kalian, kata Nabi Muhammad. Matinya aku juga baik untuk kalian. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, Bu, itu di zaman Nabi Muhammad itu perbuatan dosa ini banyak sekali. Tapi kadang Allah turunkan murka Allah. Sebab kenapa? Sebab ada Nabi Muhammad. Hidupnya aku baik untuk kalian, matinya aku juga baik untuk kalian. Ketika Nabi Muhammad, walaupun dalam hukum Nabi Muhammad kada mati ya, masih hidup dalam hukum ini akidah lah bisa dikatakan itu. Para wali kada mati, apalagi Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad walaupun ya, secara zahir sudah meninggal dunia. Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, kalau seandainya disampaikan kepadaku akan perbuatan-perbuatan baik umatku, aku akan memuji, berterima kasih kepada Allah. Dan apabila disampaikan kepadaku akan perbuatan jelek akan perbuatan jelek umatku, maka aku akan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa umatku yang dilakukan oleh umatku. Masya Allah. Baik ada Nabi Muhammad dengan kita. Baik. Nanti fil akhirah, di hari kiamat kelak, datang semua orang ke Nabi Adam alaihissalam, minta syafaah, kada bisa. Ke Nabi Ibrahim, kada bisa. Nabi yang lain kada bisa. Ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, iswa' lana ya Rasulullah, berikan syafaah kepada kami ya Rasulullah. Ana laha, aku yang akan kasih syafaah buat kalian. Sujud Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ngangkat kepalanya sampai Allah katakan irfa' ra'sak ya Muhammad, sal tu'ta syafa'tu syafa'. Angkat kepala engkau wahai Muhammad, minta apa yang kau mau minta, berikan syafaah kepada orang yang ingin kau berikan syafaat wahai Nabi Muhammad SAW. Dibaik sekali Nabi Muhammad dengan kita. Sayang sekali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kada rela, Bu. Satu umat seden masuk nerakanya Allah Taala. Kada rela. Tidak mau. Semua umat Nabi pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu. Kada ada yang tersisa dalam neraka Allah Subhanahu. Makanya kita harus juga lebih memuliakan Nabi Muhammad. Duduknya kita di sini yang ulun sampaikan pertama tadi, insya Allah bukti syukur kita kepada Allah. Allah telah jadikan kita selaku umat Nabi Muhammad, memperingati hari lahirnya. Boleh kada? Kadang hari lahir kita aja diperingatin ya. Hari lahir kita diperingatin, hari pernikahan kita diperingatin. Apalagi hari lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan dalam surat man lam yarani yaumal qiyamah, celaka orang yang kada bisa lihat aku nanti di hari kiamat. Ditanya, siapa ya Rasul? Liman lam yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa orang yang kada bisa lihat engkau nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Al-bakhil. Korek ya, bahasa Palembang kikir, pelit. Bahasa Banjar apa? Pemalar. Ya. Pemalar. Orang pemalar itu kada bisa lihat wajah Nabi Muhammad nanti di hari kiamat.
Al-Bahil. Ditanya lagi, siapa yang bahil ya Rasulullah? Siapa pemalar yang kada bisa lihat wajah Nabi Muhammad? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika namaku disebutkan di hadapannya, dia kada menjawab untuk baca solawat dengan aku, kata Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini orang yang bahil, yang kada lihat Nabi Muhammad nanti dari dia. Ini Sayyidah Halimah Sa'diyah ketika dikeluarkan Nabi Muhammad dengan oleh ibundanya Sayyidah Aminatul Zuhriyah, itu dikeluarkan, dihadapkan di wajah Sayyidah Halimah. Ini Sayyidah Halimah lihat langsung suka, langsung senang, langsung cinta. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad buka matanya, ya tabassam. Nabi Muhammad membuka matanya dan tersenyum memandang wajah Sayyidah Aisyah, seakan-akan mengisyaratkan Nabi Muhammad mau diasuh oleh Sayyidah Aisyah. Itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Halimah Sa'diyah, Sayyidah Halimah Sa'diyah itu ketika belum menyentuh Nabi Muhammad, maaf, air susunya tidak keluar, kurus, lesu, lemes. Bahkan anaknya sering menangis karena kada disusui oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Jadi ketika beliau pegang Nabi Muhammad, wajah badan yang tadi lemes menjadi segar. Tambah bingung kan? Maaf, air susu yang kada keluar jadi banyak. Bingung lagi ini. Ini orang Masya Allah langsung apa-apa. Mungkin istrinya lagi tidur, kecapean, anaknya nangis, gak apa tuangin susu. Bangun tuangin susu anak itu. Ini akhlak Nabi Muhammad. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi Muhammad. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik kepada istri kalian, dan aku Muhammad yang paling baik terhadap istri aku, kata Nabi Muhammad SAW. Yang jelas apa namanya? Sayyidah Aminatul Zuhriyah ibunda Nabi Muhammad ketika mengandung Nabi Muhammad itu mendapatkan apa namanya hal-hal yang sangat menakjubkan. Bahkan ketika dilahirkan, Masya Allah, keluar cahaya nur sampai ke negeri Syam. Ada api yang tidak pernah mati selama-lamanya. Bahkan apa namanya kerajaan orang-orang Yahudi itu jatuh sebab lahir Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu dikatakan, ini yang belum tahu dalam sejarah. Maaf ini. Kan biasanya kalau orang awam kayak kita nih, akhirnya kan dari maluan perempuan. Nabi Muhammad gak ada, dari atas bawah pusar. Nah, ini kemuliaan Nabi Muhammad. Ini untuk kemuliaan dari Nabi Muhammad. Ketika lahir sujud kepada tangannya begini, memberikan kesaksian bahwasanya tentang Allah SWT. Nah, ini yang jelas, ini kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi ketika kelebihan-kelebihan yang didapati oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah, ibunda asuh Nabi Muhammad. Kan mungkin seperti yang dengar sering kan. Ini Sayyidah Halimah Sa'diyah. Ini adat orang Arab itu, Bu. Biasanya mereka punya anak kecil, mereka akan asuhkan anak kecil ini ke perempuan-perempuan badiah, perempuan-perempuan pedesaan. Kenapa? Karena di desa masih asli bahasanya yang lain-lainnya ya. Ini Sayyidah Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ketika lahir Nabi Muhammad, Sayyidin bersama rombongan perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad tadi itu pergi ke kota Mekkah untuk mencari anak-anak asuh yang akan mereka asuh, sama suaminya, sama anak perempuannya, nunggangin kendaraan yang lemah, yang tidak kuat darinya. Sementara teman-teman yang lain menarai kendaraan yang semua kenceng lah jalannya gitu, sehingga mereka sudah sampai semua ke Mekah, ngambil anak-anak para saudagar kaya di kota Mekah. Nabi Muhammad ada yang mau ambil. Datang Sayyidah Aisyah baru sampai kota Mekah, cari kada ada anak laki, nggak ada anak lagi. Tentunya Nabi Muhammad, keponakan Nabi Muhammad, istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu, Sayyidah Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu taala anha. Ini suaminya Sayyidah Fatimah bintun Nabi Muhammad, belahan jiwa Nabi Muhammad, kekasih Nabi Muhammad, Sayyidun Nisa fil Jannah,
pemimpinnya perempuan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bu, itu Sayyidah Fatimah nanti fil akhirah. Ini ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mau ngelewatin sirat masuk surga, itu ada seruan, ada suara, tundukkan kepala kalian semua, bintan Nabi Muhammad satamurru ala sirat, tundukkan kepala kalian semua, sungguh anak perempuannya Nabi Muhammad akan melewati siratul mustaqim untuk masuk surganya Allah. Semua kepala nunduk, kada lihat Sayyidah Fatimah untuk melewati jembatan siratul mustaqim masuk surganya Allah. Amin. Ini Imam Ali berkata, barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan, yang membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan dia menjadi sebab dibacakannya sejarah atau pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW, maka tidaklah keluar orang itu dari dunia terkecuali dengan membawa iman. Dan itu orang akan masuk surganya Allah dengan tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad dan menjadi sebab orang kumpul untuk membaca sirah, sejarah, cerita, pujian, sholawat atas Nabi Muhammad. Maka ini orang tidaklah dia keluar dari dunia kecuali dengan iman, dan dia akan masuk surganya Allah dengan tanpa dihisap oleh Allah. Allah ja'alna minhum ya. Allah jadikan kita daripada mereka-mereka yang memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad dan keluar dari dunia bawa iman, masuk surga dengan tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bahas sedikit tentang lahir Nabi Muhammad. Kita lihat dari ini Nabi Muhammad kan kita tahu Bu, Pak, kita tahu Pak, Ibu-ibu, Nabi Muhammad harus kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Nabi Muhammad adalah manusia tidak seperti manusia biasanya. Bahkan dalam kitab tadi mungkin Ibu baca, lihat seberataan baca Simtuduror ya. Baca Maulid kada? Kada baca Maulid? Baca Maulid Simtuduror Habib Ali Al-Habsyi. Itu ada di situ kan, menjelaskan ketika malam lahirnya Nabi Muhammad, dikatakan wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Semua binatang yang ada di kota Madinah di malam kelahiran Nabi Muhammad, mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Mereka menghabarkan bahwasanya di malam tersebut telah lahir seorang nabi, seorang makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibundanya Nabi Muhammad, Sayyidah Aminatuz Zuhriyah bintu Wahab, ketika mengandung Nabi Muhammad ini kelebihan Nabi Muhammad, itu kada pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh perempuan-perempuan lain yang mengandung. Ya, kan kalau ibu-ibu ngandung kan ada kan apa kalau bahasa Palembang ngidam, tau ngidam nggak ada? Sama ya, ngidam ini ya, suami ya. Tapi alhamdulillah istri urun kada ngidam kalau orang ngandung. Oh dia ngidam minta ambilin dogan malam-malam ya susah ngamanjatnya. Kadang juga diturutin Ustaz, ya diturutin kalau istri ngidam malam-malam jam 2 minta panjatin dogan. Ada usah turutin lah. Tidak apa-apa itu ya. Nanti anaknya hilir enggak itu hanya mitos saja tuh. Ada. Didoain aja kan ada kan. Gimana kalau seandainya dia minta yang macam-macam? Tolong ambilkan itu, ambilkan emas di atas Monas. Kacau gitu enggak. Tidak bisa enggak. Gimana? Itu hanya ini aja tuh. Doain aja, bacain aja apa surah Yusuf, sholawat, yang lain-lain, insya Allah selamat ya. Ini Sayyidatuna Ummun Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminatuz Zuhriyah bintu Wahab, ketika mengandung Nabi Muhammad tadi, kada merasakan sakit dan juga rasa-rasa yang seperti dirasakan oleh perempuan-perempuan yang lain saat mengandung. Bahkan setiap malam itu mimpi berjumpa Nabi. Kasih tahu ya Aminah, innaki qad hamalti sayyidil mursalin. Sungguh kamu telah mengandung pemimpinnya para rasul. Malam bulan ini sampai terakhir. Bahkan ketika mau melahirkan datang Sayyidah Aisyah, Sayyidah Imran,
Sayyidatuna Imran, bidadari surga, datang membantu persalinan Sayyidah Aminah untuk melahirkan Nabi Muhammad SAW. Ada kata beginian kayak gitu? Hah? Ibu-ibu kalau ngandung mimpi wali apa enggak? Mimpi apa? Ada kan? Beda. Nabi Muhammad tadi yang Allah katakan basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia yang biasanya. Saya manusia, makan, minum, nikah, pasar. Bahkan Nabi Muhammad Masya Allah bantu istrinya di rumah, masak, jahit sandal sendiri, jahit pakaiannya sendiri, kadang-kadang nyuci. Ini adabnya Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Tapi jangan juga nanti pian suruh suami pian semua, enggak. Pian keluar suami gantiin, nyuci apa-apa. Oh, pian keluar, ada boleh juga itu, enggak. Dosa. Jangan boleh. Jadi suami yang soleha, bukan perempuan yang soleha. Ada bagus juga. Akhir zaman itu suami soleha. Ada kada? Kalau ada jangan sampai. Allah harusnya perempuan yang masuk surga nih. Perempuan itu ada satu hadis ya. Kalau Sayyidah Aisyah itu Masya Allah, Sayyidah Fatimah itu Masya Allah, kada pernah ngeluh dengan Nabi Muhammad. Kada pernah minta lebih dengan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad sangat sayang, kada pernah bentak, kada pernah mukul, kada pernah apa-apa Nabi Muhammad. Juga istri-istri Nabi Muhammad. Ini ada satu hadis untuk pian seberataan perempuan kalau mau masuk surga. Dari pintu mana saja pian mau masuk silakan, tidak apa-apa. Itu hadis qala Nabi Muhammad, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabal jannah syi'ti." Apabila seorang perempuan sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat sama suaminya terakhir, maka akan dikatakan pada itu perempuan, wahai perempuan, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana yang kamu mau masuk. Masya Allah. Syarat terakhir apa? Taat sama jadikan suami kita suami yang memang qudwah, imam. Ar-rijalu apa? Qawwamuna 'alan nisa. Pemimpinnya perempuan. Bukan perempuan pemimpinnya laki-laki. Kalau musyawarah kan apa-apa, ngobrol kan. Ya mungkin dia suaminya baru dapat duit kan apa-apa, belikan belian apa-apa. Musyawarah itu namanya udah. Tolong abah, kan apa-apa. Tapi kalau insya Allah kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Kita akan mendapat syafaah dari Nabi Muhammad kalau kita ngikutin Nabi Muhammad. Innal muhibba lima yuhibbul muti. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kita ngaku cinta kada? Cinta gak kada biar sama Nabi Muhammad? Cinta. Malahan cinta kita sama Nabi Muhammad, Bu, harus melebihi cinta kita dari kepada diri sendiri. Cinta kita kepada Nabi Muhammad harus melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ini kayaknya ada yang belum mandi ya. Hujan mas. Lagu lihal ya. Yang jelas kita ikutin ittiba bin Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad di rumah, hidupkan rumah dengan syariat Nabi Muhammad. Ya mungkin paling tidak hidupkan Al-Quran, sholat berjamaah sama suaminya, sama anaknya, sunnah-sunnah Nabi, makan, minum, yang lain-lain, biar kita dikategorikan orang yang ikut cinta dengan Nabi. Tadi yang ulun katakan, innal muhibba lima yuhibbul muti. Orang yang mencintai itu dia akan mentaati orang yang dia cintai. Bohong kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi dia kada mau ngikutin Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki ngaku cinta sama seorang perempuan tapi kada mau ngikutin itu perempuan, atau kada mau nurutin itu perempuan, atau si perempuan cinta sama laki-laki kada mau nurutin apa yang dikatakan, itu bohong. Apalagi dengan Nabi.
tak lagi lah, tak boleh oleh itu doa tak lagi. Jadi jelas ikutin Nabi Muhammad. Satu ayat Allah katakan dalam firman-Nya Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, jika kalian cinta sama aku. Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad pada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kita seberataan cinta dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, maka ikutin aku, kata Nabi Muhammad. Ikutin syariat Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, witir, yang lain-lainnya. Nanya, kerjakan. Fattabi'uni, ikutin aku, kata Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Dengan kalian ngikutin aku ya Muhammad, dalam kata Allah dalam Quran, "Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad pada umatmu, jika kalian wahai umat Nabi Muhammad cinta pada Allah, maka hendaklah kalian ikut Nabi Muhammad." Apa yang akan kita peroleh kalau kita ngikutin Nabi Muhammad? Yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah. Ini kalau sudah Allah cinta, sudah. Kalau Allah cinta sama hambanya, itu ada hadis panjang lah. Kalau singkat aja hujan ya. Kalau Allah cinta sama seorang hamba, nada Jibril alaihissalam, Allah akan panggil Jibril alaihissalam, ya Jibril, inni uhibbu fulan wa uhibbah. Wahai Jibril, saya cinta sama fulan, maka hendaklah kau cinta sama itu fulan. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk mengumumkan ke penduduk langit bahwasanya Allah cinta sama itu fulan dan itu fulan. Kalau sudah Allah cinta, Jibril cinta, penduduk langit cinta, maka itu fulan yang telah dicintai oleh Allah, malaikat yang lain-lain tadi akan dicintai oleh penduduk bumi. Syaratnya apa? Ngikutin Nabi Muhammad. Apabila kita ngikutin Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Bukan hanya kecintaan, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita juga. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang jelas ya, perayaan Maulid yang kita lakukan pada hari ini apa? Ikutin Nabi Muhammad. Sebut banyak-banyak, sebut nama Nabi Muhammad. Salawat 100 kali lah, paling sedikit lah. Kalau ada 100 kali aja, paling sedikit. 100 kali per hari paling sedikit ya. Kalau banyak ada apa? 1000, 2000, 3000 ada apa-apa. Istiqomah 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah baca terus. Bayangkan Nabi Muhammad. Bayangkan seakan-akan Nabi Muhammad itu berada di hadapan kita. Ya Allah. Bayangkan seakan-akan Nabi itu berada di hadapan kita, lihat wajah kita, biar kita baca sholawat. Atau kalau pian yang sudah pergi haji atau apa itu, bayangkan saat pian baca sholawat, pian berada di makbaronya Nabi Muhammad, di depan kuburan Nabi Muhammad. Masya Allah, akan menambah dekat kita dengan Nabi Muhammad. Baca sholawat, sebut Nabi Muhammad. Ada yang bilang bahwasanya itu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, itu baru mendapatkan cucu. Singkat cerita, datanglah Sayyidah Halimah Sa'diyah ke rumah Nabi Muhammad, ngetok pintu, ya kasih salam apa itu, mau cari anak asuh. Bilangin, kita punya anak asuh, tapi ini anak yatim. Kita orang kadang bisa kasih upah seperti orang-orang lainnya. Sempat juga ada ragu, bukan kasih ke suami, akhirnya singkat cerita diambil lah. Datang lagi mau ke apa-apa, diambil masuk, dibawalah Nabi Muhammad. Pada saat itu yang belum tahu, Nabi Muhammad dibalut dengan kain putih dan dibalut lagi dengan kain yang berwarna hijau. Yang wajah Nabi Muhammad ya tala'la bin nur, yang bersinar-sinar memancarkan cahaya. Nabi Muhammad, Nabi kita ini Bu sangat ganteng lah. Nabi Yunus saja, Nabi Yusuf kan ganteng. Ganteng ada Nabi Yusuf, ganteng. Tapi gantengnya Nabi Yusuf hanya seperempat itu ya. Ibarat kalau 100% itu Nabi Yusuf seperempat dibagi ke keduanya, separuhnya Nabi Muhammad. Makanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ketika berhadapan di hadapan Nabi Muhammad, mereka kada sanggup lihat wajah Nabi Muhammad tertunduk. Kenapa? Akan kegantengan, kedermawanan wajah Nabi Muhammad. Ya tala'la bin nur, memancarkan cahaya. Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad, kan sering juga dengar ceritanya,
ketika lagi jahit pakaian lah, di kamarnya Sidin, lampu mati, jarum jatuh, cari-cari jarum kada ketemu. Masuk Nabi Muhammad ke kamarnya Sayyidah Aisyah. Ketika masuk Nabi Muhammad ke kamar Sayyidah Aisyah, kamar yang tadi gelap tadi Bu jadi terang, sehingga Sayyidah Aisyah bisa melihat jarum yang jatuh, diambil oleh Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah. Insya Allah kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad, kita akan mendapat syafaah dari Nabi Muhammad kalau kita ngikutin Nabi Muhammad. Innal muhibba lima yuhibbul muti. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kita ngaku cinta kada? Cinta gak kada biar sama Nabi Muhammad? Cinta. Malahan cinta kita sama Nabi Muhammad Bu harus melebihi cinta kita dari kepada diri sendiri. Cinta kita kepada Nabi Muhammad harus melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ini kayaknya ada yang belum mandi ya. Hujan mas, lakuli hal ya. Yang jelas kita ikutin ittiba bin Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad di rumah, hidupkan rumah dengan syariat Nabi Muhammad. Ya mungkin paling tidak hidupkan Al-Quran, sholat berjamaah sama suaminya, sama anaknya, sunnah-sunnah Nabi, makan, minum, yang lain-lain, biar kita dikategorikan orang yang ikut cinta dengan Nabi. Tadi yang ulun katakan, innal muhibba lima yuhibbul muti. Orang yang mencintai itu dia akan mentaati orang yang dia cintai. Bohong kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi dia kada mau ngikutin Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki ngaku cinta sama seorang perempuan tapi kada mau ngikutin itu perempuan, atau kada mau nurutin itu perempuan, atau si perempuan cinta sama laki-laki kada mau nurutin apa yang dikatakan, itu bohong. Apalagi dengan Nabi. Bentar lagi lah, itu doa bentar lagi. Jadi jelas ikutin Nabi Muhammad. Satu ayat Allah katakan dalam firman-Nya, Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, jika kalian cinta sama aku. Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad pada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kita seberataan cinta dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, maka ikutin aku, kata Nabi Muhammad. Ikutin syariat Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, witir, yang lain-lainnya. Nanya, kerjakan. Fattabi'uni, ikutin aku, kata Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Dengan kalian ngikutin aku ya Muhammad, dalam kata Allah dalam Quran, Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad pada umatmu, jika kalian wahai umat Nabi Muhammad cinta pada Allah, maka hendaklah kalian ikut Nabi Muhammad. Apa yang akan kita peroleh kalau kita ngikutin Nabi Muhammad? Yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah. Ini kalau sudah Allah cinta, sudah. Kalau Allah cinta sama hambanya, itu ada hadis panjang lah. Kalau singkat aja hujan ya. Kalau Allah cinta sama seorang hamba, nada Jibril alaihissalam, Allah akan panggil Jibril alaihissalam, ya Jibril inni uhibbu fulan wa uhibbah. Wahai Jibril, saya cinta sama fulan, maka hendaklah kau cinta sama itu fulan. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk mengumumkan ke penduduk langit bahwasanya Allah cinta sama itu fulan.